Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Max Dilaga dan dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis produk saya berupa pakaian balita dengan prinsip sustainable fashion. Sebelum saya mulai ke presentasi saya ingin bertanya apakah Anda semua telah mengetahui sustainable fashion itu apa? Jika belum, akan saya jelaskan bahwa sustainable fashion merupakan sebuah filosofi dan gerakan desain yang mempromosikan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Jadi, secara garis besar, sustainable fashion merupakan suatu upaya yang menunjukkan produk fashion seperti pakaian, sepatu, ataupun aksesoris yang diproduksi dan digunakan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan serta kondisi sosial dan ekonomi. Latar belakang untuk proposal ini didasari oleh fenomena di mana dewasa kini makin banyak keragaman dalam produk pakaian balita. Tidak sedikit juga orang tua yang memiliki buah hatinya mengekspresikan rasa cinta mereka dalam fashion atau dalam bergaya melalui buah hatinya. Tidak sedikit juga brand lokal yang sudah mengikuti atau merancang dalam bidang pakaian balita ataupun pakaian bayi. Nah, dengan adanya kondisi tersebut tentunya permintaan pasar semakin banyak dalam produk fashion berupa pakaian balita. Dalam pakaian balita tersebut ini, banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam produksinya. Kenapa dipertimbangkan? Karena tumbuh pesat balita ini uh, kurun waktunya cukup singkat, di mana tumbuhnya tersebut itu dibatasi dalam waktu 5 tahun. Dan 5 tahun ini akan terasa cukup cepat. Maka dari itu, pemilihan material, potongan pakaian pun harus sangat dipertimbangkan. Nah, dengan demand yang banyak ini dan pertimbangan tersebut tentunya menghasilkan konklusi di mana pakaian balita ini memiliki shelf life atau daya hidup yang singkat. Walaupun singkat tersebut, tentunya ada upaya yang bisa kita laksanakan dalam meminimalisir dampak shelf life tersebut, seperti menyumbangkan atau memakai kembali produk tersebut, di repurpose dan sebagainya. Tapi sebagian besar pakaian tersebut akan menjadi limbah kembali dan limbahnya itu menjadi limbah tekstil. Ditunjukkan juga data dari Council for Textile Recycling pada tahun 2020 bahwa pakaian atau garmen diproduksi sebanyak 80 miliar setiap tahunnya dan persentase produksi pakaian dalam industri tekstil sebanyak 400% lebih banyak dengan tingkat konsumen 60% juga lebih banyak bila dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, yaitu tahun 2000. Selain itu, yang menjadi permasalahan lagi, kebanyakan orang hanya menggunakan 20% dari semua pakaian yang dimiliki. Bayangkan betapa banyaknya limbah tekstil yang dihasilkan dalam memproduksi pakaian-pakaian yang dapat kita kenakan setiap hari. Nah, hasil pakaian balita tidak akan dapat dipakai kembali menjadi limbah tekstil. Selain itu, materi yang digunakan dapat berdampak cukup penting terhadap lingkungan. Contohnya, bila material tersebut tidak ramah lingkungan, maka akan membutuhkan waktu penguraian yang cukup lama dan akan juga berdampak dalam produksinya. Bila produksinya tersebut di sekitar perairan atau di rumah-rumah warga, tentunya akan berdampak kepada lingkungan sekitarnya, entah menjadi pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sebagainya. Maka dari itu, proposal ini berupaya untuk memberikan ragam pakaian balita sesuai dengan keinginan pasar, dengan memberikan perhatian lebih terhadap keberlanjutan yang ramah terhadap lingkungan dan kehidupan sosial sekitarnya. Nah, tujuannya itu, pertama, yaitu memberikan opsi sustainable fashion kepada pakaian balita yang memiliki life shelf lebih singkat dibanding produk fashion lainnya. Yang kedua itu, melestarikan lingkungan serta kehidupan sosial dan ekonomi dengan upaya menjunjung tinggi sustainable fashion dengan memproduksi produk fashion pakaian balita dengan poin perhatian sebagai berikut. 1. Menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan limbah sama sekali terhadap lingkungan sekitar produksi dengan menggunakan bahan material yang ramah lingkungan dan berdasar dari bahan alami. Kedua, membangun kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat sekitar lokasi produksi dengan upah produksi yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar dengan upaya fair wage, yaitu upah yang sangat adil. Lalu, poin ketiga dalam tujuannya adalah menyajikan produk fashion pakaian balita yang tentunya nyaman jika dikenakan dan diproduksi dengan tujuan yang baik. Nah,
untuk upaya tersebut, bagaimana sih kita dapat mencapainya? Dengan dua tahap, yaitu riset dan produksi. Untuk riset bisa kita laksanakan dengan riset pasar, riset produk, dan riset lingkungan. Riset pasar dilaksanakan dalam melihat kompetitor untuk brand pakaian balita di Indonesia itu apa saja, dan produknya seperti apa, bagaimana materialnya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Serta riset lingkungan, di mana kita akan memproduksi pakaian tersebut, dan bagaimana kondisi lingkungannya, apakah kita dapat membantu lingkungan tersebut secara sosial ataupun secara ekonomi. Dalam tahap produksi bisa dilihat ada eksplorasi material. Material yang menjadi opsi salah satunya adalah lyocell. Lyocell merupakan material gabungan dari bahan tensol yang merupakan bahan dasar dari serat alam dan juga katun. Lalu ada eksplorasi pola yang mempertimbangkan dua hal, yaitu kenyamanan dan juga meminimalisir potongan sehingga limbah yang dihasilkan saat membuat pola dan memotong kain itu sangat terbatas. Lalu ada tahap sampling di mana kita bisa melihat produk apa yang harus dikembangkan dari produk dan apa yang harus dikurangi dari produk dan sebagainya. Lalu produksi kepada pasar dalam jumlah terbatas. Kenapa dalam jumlah terbatas? Produksi dalam jumlah terbatas ini sebagai upaya untuk meminimalisir limbah yang akan diproduksi di kedepannya bila pakaian tersebut tidak dapat digunakan kembali atau memiliki shelf life yang lebih singkat. Tapi dengan upaya yang sudah dilaksanakan, saya jamin shelf life untuk pakaian balita ini akan tentu lebih lama dari pakaian yang biasanya. Lalu dampak yang dihasilkan dari produk ini berdampak kepada 4 tahap, yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi, konsumen, dan di masa depan. Untuk lingkungan akan terlindungi dari limbah produksi pakaian dengan upaya meminimalisir atau dengan material yang bahan dasar alami agar mudah terurai. Lalu sosial dan ekonomi, kehidupan masyarakat sekitar lokasi produksi terbantu karena dukungan dari upah yang layak. Lalu untuk konsumen mendapatkan kualitas produk yang terbaik untuk buah hati dan mendukung tumbuh kembangnya. Dan di masa depan, kita menjadi salah satu figur yang memulai atau mengikut sertakan gerakan sustainable fashion dalam pakaian balita. Untuk diagram alurnya, kita bisa dimulai dari input, yaitu latar belakang, tujuan, manfaat, dan metode, lalu ke proses, riset pasar, eksplorasi, sampling, dan produksi, dan akan menghasilkan output berupa produk fashion yang sudah jadi berupa pakaian balita. Untuk rancangan biayanya sebagai berikut dan didasari oleh untuk rancangan biaya satu produk. Dan presentasi ini akan saya tutup dari kutipan oleh Emma Watson, yaitu pemain film dan juga slow fashion advocate, yaitu as consumers we have so much power to change the world by just being careful in what we buy. Yang berarti sebagai konsumer kita memiliki kekuatan yang besar untuk mengubah dunia dengan cara berhati-hati dengan apa yang kita beli. Jadi apa yang kita ambil dan apa yang kita kenakan akan menjadi dampak yang sangat besar, baik sedikit ataupun tidak untuk dunia. Seperti itu presentasi dari saya. Semoga saya sudah cukup menjelaskan poin-poin yang ingin saya sampaikan. Maaf bila saya ada kesalahan dalam perkataan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.